Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Sakira Fadlila dengan NIM C1C023007 yang akan membahas materi mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, mohon disimak penjelasan dari saya. Konsep dasar penelitian. Menurut Sir Jono Suekanto, beliau menjelaskan bahwa penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis. Metodologi secara konsisten yang mana tujuannya untuk mengungkapkan suatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Berikut langkah-langkah tersebut antara lain pengenalan dan pendefinisian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data analisis, dan data penyataan kesimpulan. Metode ilmiah dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengkontrol fenomena. Dasar dari tujuan adalah keyakinan bahwa semua perilaku dan kejadian adalah berartiran serta semua akibat memiliki penyebab yang dapat diketahui. Ciri-ciri penelitian tentunya memiliki ciri dasar yang perlu kita ketahui. Dikutip dari situs EUMNote, berikut ini penjelasan 4 ciri dasar yang dimiliki penelitian. Yang pertama, ada sifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis, dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbasis data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami, banyak halangan, serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yang terakhir, analitis penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dan dalam penelitian. Materi berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini didapatkan setelah penelitian selesai. Untuk perumusan tujuan, penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, maka rumusan tujuan harus relevan atau entitas masalah yang ditemukan, rumusan masalah, dan mencerminkan proses penelitian itu harus jelas. Berikut adalah tujuan penelitian menurut para ahli. Ada 2. Yang pertama, Buckingham tahun 1974. Tujuan penelitian adalah pernyataan terkait mengapa penelitian dilakukan, sehingga tujuan dari suatu penelitian mungkin untuk mengidentifikasikan atau menggambarkan suatu konsep, atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan. Yang kedua, ada Locke, Spirduso, dan Silverman tahun 2013 dalam Creswell 2016. Arti tujuan penelitian ini adalah menunjukkan serangkaian pernyataan tentang mengapa kita ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin kita capai. Berikut ada karakteristik tujuan penelitian, ada 3.
Yang pertama, ada pembuatan senantiasa sesuai dengan konteks, rumusan masalah, dan sasaran penelitian. Yang kedua, dijadikan sebagai rukun oleh penulis lainnya yang memiliki masalah penelitian yang sama. Yang ketiga, tujuan penelitian bisa dikatakan sebagai gagasan ini dari suatu penelitian. Metode tujuan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan penelitian kualitatif, yaitu untuk mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuannya untuk penelitian kualitatif ini juga dapat menyatakan desain atau rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan tersebut harus ditulis dalam istilah-istilah teknis penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif. Yang kedua, ada tujuan penelitian kuantitatif, yaitu sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dalam hal bahasa maupun fokusnya dalam menghubungkan atau membandingkan variabel-variabel. Tujuan kuantitatif mencakup variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dengan bahasa yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian edukatif atau hubungan atau teori tertentu. Yang terakhir yaitu tujuan penelitian metode campuran atau Mixed Method Purpose Statement, berisi tentang tujuan penelitian secara keseluruhan. Untuk materi terakhir yaitu paradigma penelitian. Apa sih paradigma penelitian menurut penuturan dari Guba pada tahun 1990? Yaitu, paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga setujuan bersama antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Secara umum, paradigma itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada paradigma kuantitatif sama paradigma kualitatif. Selain kedua paradigma itu, ada juga paradigma penelitian lainnya yang mendasari beberapa paradigma. Ini antara lain paradigma konstruktivisme adalah percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang bersifat tunggal. Realitas tersebut harus ditafsirkan dan setiap penafsiran pasti berbeda. Kata yang ada di dalam paradigma ini memakai pendekatan kualitatif. Yang kedua, positivisme, yaitu percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Realitas yang ada di positivisme dapat diukur dengan metode yang valid atau terpercaya. Pendekatan yang dipakai para paradigma tersebut adalah pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, pragmatis, yaitu adalah percaya bahwa kenyataan ataupun realitas yang ada dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan dengan cara baik. Yang bisa digunakan dalam penelitian adalah menemukan solusi dari setiap masalah yang datang. Pendekatan pada paradigma pragmatis merupakan perpaduan dari kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada subjektivisme, itu percaya bahwa kenyataan merupakan apa yang dipercayai peneliti sebagai sebuah realita yang nyata, sehingga subjektif berpendapat bahwa pengetahuan merupakan perkara sudut pandang. Nah, di mana paradigma subjektif ini memakai pendekatan arkeologis, dekonstruktif, dan juga analisis wacana. Dan yang terakhir yaitu kritis, yaitu menyatakan bahwa wujud yang dikonstruksikan sehingga selalu di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Paradigma tersebut umumnya menggunakan cara kritik ideologi, etnografi kritis, dan analisis wacana juga. Jenis-jenis paradigma penelitian dibagi menjadi 2, yaitu
paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kuantitatif yaitu adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh di diri kita sendiri atau di pikiran kita sendiri. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif, yaitu adalah penelitian yang mendapatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena ataupun peristiwa yang akan kita teliti. Kesimpulan dari materi ini adalah penelitian adalah mencari jawaban atas masalah yang diajukan. Masalah adalah persoalan yang menganut adanya jawaban yang tepat dan akurat. Hakikatnya, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang benar yang dimaksud adalah berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang harapannya dapat membantu manusia memahami dan dapat mempermudah pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pembahasan utama dalam penelitian disebut sebagai masalah penelitian. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan belum terlalu lengkap dan jelas. Untuk teman-teman dan Bapak dosen Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI, terima kasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sakira Fadlilat dengan NIM akhir 07. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.